Sekenan. Ya. Tingginya kok. Semuanya lagi. Sekenan deh. Mengikut. Asal awake telat. Jangan lagi telat kau. Iya, asal jangan telat. Ingin bahagia dunia akhirat. Beribadah, bertakwa, bersyukur. Sultan Makfirah. Masya Allah, tabarakallah, insan mulia. Yes, 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 Allahu Akbar. Pendidikan vokasi. Jayalah selalu menuju sumber manusia berbasis industri. Jadi ketika kita mulai bekerja, pertama kali itu pastikan satuan yang kita gunakan apa, ya. Kita sepakati aja supaya enak. Mau menggunakan senti atau mili atau meter? Senti ya. Oke, kalau senti berarti kita semua menggunakan senti. Pindah ke sentimeter. Oke, nah kalau sudah berarti nanti kita akan bekerja menggunakan apa? Ya, kalau orang melukis itu namanya kanvas. Nah, yang kita lihat ada di tampilan itu kayak kotak kan? Kalau di sini namanya adalah workset atau workspace. Kalau bahasa mudahnya lagi apa? Ini kertas yang mau kita pakai kertas apa gitu? Ukuran berapa? Di situ di pojok kiri ada tulisannya letter, ada melihat? Nah, kalau yang ini adalah template yang sudah disiapkan oleh CorelDRAW. Silakan diklik kali 50 cm. Maka itu tinggal diganti tulisannya. 100 tingginya. Kita sepakati ya. Kalau disebut di depan itu berarti lebar, sebut kedua berarti tinggi. Misalkan 100 kali 50. Silakan diketik. Kali 50, 50-nya di bawah. Enter. Oke, perhatikan lembar kerjanya jadi seperti apa? 100 kali 50. Ngapa ada yang salah? Ayo. Nah, ya, di-enter dulu. Catat, yo. Catat. Di atas lebar atau panjang, bawah tinggi. Kan proses pembelajarannya. Tingginya juga. Kamu udah tahu deh ngitung pakai Mister. Tapi Kamu pakai misal itu, pakai gini kan? Kalau sudah ketemu ukurannya diganti lagi ya di layarnya. Aku suka nih dong. Yang bawah tinggi. Gempat. Keempat. Buku diukurin bukunya berapa gitu ya, kemudian disesuaikan dengan di komputernya. Coba.
Loh, silakan. Jatah bunyi. Ini bola dipahami Nah itu boleh ganti pakai itu. Boleh pakai ini. Dipastikan dulu. Desain tidak boleh asal tebak ya. Ada meteran. Boleh pinjam meteran di bola. Aku yang mani. Sampai bawain. Sampai bawah. Sampai bawah. Bukas pulih. Gale, sampai Tidur bawah. 8,5. Nah, tuh. Yang tinggi. Yang baik. 28.000 Mas. Tingginya berapa? Yang 60. Pas 1, berapa? Panjang ini lebarnya berapa? 28. Ada yang belum selesai tulisannya nanti kita baca ukuran dulu. Ukuran penting loh ya. Mau cuma enggak itu. Kenapa? Karena nanti kita bekerja pasti begini, ya. Apalagi buat kemasan, buat ini ukuran harus betul pas. Saya mengukur yang lain. Ah. Iya nih 19 tuh. Ngapa ya itu tadi? Beda tuh. Itu 19 di bawah tuh. Ini kan ada 10, 20, 30, 40, 50 kan. Tengok nih berarti ini kalau di sini berarti 44, ini 41. Kalau di sini kan ini. Nah, 100 nih. Di jalan itu gitu, berapa ya ukurannya gitu. Makanya kita harus bisa memastikan. Saya akan kasihkan yang standar, yang umum. A4 itu sudah pasti sudah ada di sana ya. A4. Nah, di kertas itu A4 itu ada 2. Kalau kita ke toko beli kertas A4 ada 2. Ada A7. Nah, tiba-tiba kita beli ke toko, beli dong. Sekarang pertanyaannya saya nggak tahu bahasanya. HPS ya di sini ya. Padahal itu salah. HPS itu penyebutan untuk jenis kertas sebetulnya. Yang betul itu adalah F4. Nah, tapi F4 itu sama kasusnya dengan F4S, ya. Cuma kalau kita di toko 8,5. diganti satuannya ke senti. 21,59. Nah, itu kanvasnya berapa? Oke? Oke, sekarang saya minta, saya mau buat spanduk ukuran 5 meter kali 1. Di awal berarti yang atas 5 meter kali 1 meter. Berarti berapa? Apa Roman kau balik ya? Dia belum kak betul. Ada kesulitan sampai di sini? Sudah? Sampai sini. Kemudian silakan buat satu kotak di tengahnya. Silakan, bebas dibuat kotak. Sudah? Buat satu kotak bebas dulu.
Buat kotak, ayo. Besar-besar. Buat kotak, Jangan perlu besar. satu saja, buat kotak satu. Dalam kotak. Kemudian aktifkan pictoolnya. Kalau kita manual, berarti kalau yang atas itu untuk tinggi, ya kan? Yang bawah juga untuk tinggi atau tinggi. Kemudian coba perhatikan ada di atas itu, ada ukurannya nggak? Nah, objek sama kayak kita membuat kanvas tadi. Oh, saya mau bikin kartu nama nih. Ukurannya berapa kartu nama atau kayak apa tadi? Kartu vaksin. Ukurannya adalah 5,6 kali 8,5 atau 5,5 kali 8,5. Nah, maka kita ketik aja di situ juga sama. Tapi pastikan dulu objeknya kita klik. Oke, silakan. Berapa sih? Bisa 8,5 kali 55. Nah, 85, 55. iya betul kayak gitu. Jadi Kemudian 5 kali 5, 2 kali 7, 5 kali 5, 2 kali 7, 5 kali 5, kemudian 8 kali 3,7. Ada 3 objek nanti, silakan dibuat. 2 kali 7, 5 kali 5, 8 kali 3,7. Silvi, yang awal mana ya? Deretan Delara. Apa nih yang sampai Kalian muda. Balik ke kartu uang nah. Tolong bantu yang sebelahnya ya. Biar cepat paham. Temu kami mang. Oke. Saya yang ganti. Baik. Mana kali-kali? Ini lah aku langsung yan. Nanya aku nanti. Gaya-gaya. Coba silakan balik kanan. Balik kanan. Gila, bina kaget. Balik kanan. Masih deh. 210. 1 meter itu 100 senti. 1 kilo berapa meter? 1000. Satuan itu akan selalu ini. 1000 Kemudian meter. penggaris apa segala macam itu kalau bisa memang selalu di bawah ya. Jangan ini begini ya. Ya. Tebak-tebak. Nanti tiba-tiba kok nggak pas sih gitu ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Yang pertama, kanvas itu adalah area kerja kita. Kita mau nyetak misalkan ini ukuran berapa gitu ya. Nah, ini kan ukuran kanvasnya. Kemudian objeknya itu selalu punya ukuran, termasuk huruf apapun objek itu selalu punya ukuran. Makanya di atas itu ada namanya property tool. Nah, yang misalkan angka-angka itu A4 di sampingnya. Nah, coba perhatikan, ya coba diklik objeknya, diklik objek. Di situ ada 2 ya, yang sebelah sini XY kan? Ya. XY itu untuk pose lebarnya, ukuran lebarnya. Untuk yang panah atas bawah berarti tinggi. Ya, hanya itu saja yang harus dipastikan. Kemudian ke samping lagi itu persen ngikutin. Nah, di sini yang sering kali terjadi. Di sampingnya itu ada kayak ini nggak muncul. Objeknya coba dipilih dulu. Objeknya dipilih. Masih lihat di sana dulu ya. Objeknya dipilih. Oh, mata saya nggak lihat. Nah, di situ ada kayak kunci. Coba perhatikan atau dilihat di komputernya sebentar di mana? Objek itu kayak ada kunci. Coba itu diklik. Diklik. Sudah. Coba yang di atas dilakukan perubahan. Iyanya nggak tuh? Di atas dilakukan perubahan. Apa yang terjadi? Objeknya diklik dulu, baru dikunci. Coba dan berubah dah.
Apa yang terjadi? Oh. Apa O-nya? Apa? Enggak ada berubah. Gak ada berubah. Enggak ada perubahan. Iya. Enggak ada perubahannya. Coba kuncinya dibuka. Kuncinya Nah. dibuka. Udah. Lakukan yang perubahan pada angka atas. Apa yang terjadi? Tapi berubah kuncinya. Kami kan menetap pada satu hati. Buka kunci. Tutup. Tertutup. Sudah? Ya. Perhatikan ukuran atas bawahnya berapa masing-masing. Diingat. Ya. Sudah? Ya. Sekarang coba lakukan perubahan pada bagian atas. Berubah ukurannya. Kecil. Berubah. Enter. Apa yang terjadi? Berubah. Bawahnya berubah tidak? Berubah. Coba sang kuncinya dibuka. Dibuka. Lakukan perubahan bagian atas. Berubah kalau. Berubah ke bawahnya? Berubah. Tidak. 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 Paham maksudnya? Ah. Jadi kalau kuncinya tertutup, ketika kita melakukan perubahan pada bagian atas atau pada bagian bawah, maka atas akan ngikutin atau bawah akan ngikutin. Tapi kalau kuncinya terbuka, maka masing-masing dilakukan perubahan sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ukurannya berubahnya sesuai proporsional, kita udah buat nih ukurannya udah pas nih. Kemudian mau melakukan pembesaran supaya sama ukurannya, maka kita kunci. Gitu ya. Paham? Paham. Oke, sudah. Nah, jadi itu penting ya. Tulis kunci. Pastikan kuncinya terbuka atau tertutup ketika kita melakukan perubahan pada objek. Silakan pilih objek manapun. Objek yang terpilih ditandai dengan munculnya apa? Titik hitam atau label. Sudah? Nah, ketika objek itu terpilih, maka kita bisa melakukan banyak hal, memindahkan, merubah ukuran, atau memutarnya. Ya. Nah, sekarang coba pindahkan semua berada di dalam kanvasnya atau area kerja. Objeknya semua pindahkan masuk ke dalam area kerja. Sudah masuk semua? Masuk. Sekarang objeknya kita klik satu, terserah bebas, pilih objek. Kemudian di samping kanan ada namanya color palette atau kumpulan warna. Nah, coba kita klik objeknya, pastikan dulu objeknya terpilih ya. Kemudian baru kita pilih warnanya. Kalau mau menampilkan warna lebih banyak, klik yang paling bawah, bukan paling bawah sih, ada panah kayak ke kiri. Nah, itu akan memunculkan warna lebih banyak. Kalau lebih banyak lagi Pak tidak ada Pak. Kalau lebih banyak lagi tidak ada Pak. Kenapa? Kalau lebih banyak lagi warnanya tidak ada. Ada. Mau lagi? Silakan setiap objek dikasih warna yang berbeda. Diklik dulu objek yang mau diganti, kemudian pilih. Silakan dipilih objeknya. Kalau mau muncul warna lebih banyak, perhatikan ke depan tuh. Tuh. Nah, klik tuh. Ada tanda tangan dua. Gimana ya? Lagi tuh, lagi dah. Nah, tuh, berarti ke depan tuh. Sudut kanan bawah. Tuh, ada panah titik dua. Ya. Kan sudah bikin boneka kan? Bikin dulu boneka. Boneka. Ini badut. Badut. Untuk memutar. Kemudian kalau yang atas itu untuk memiringkan atau menaikkan gitu. Ya. Silakan dibentuk objeknya lagi. Bebas. Sudah? Ya. Paham? Paham. Oke. Saya kasih satu shortcut ya.
Ini kalau yang menggunakan mouse bisa menggunakan shortcut ini, paling asik shortcutnya. Saya yakin pasti suka kalau tahu shortcutnya ini. Pilih satu objek. Sudah? Kemudian tetap tahan, diklik, pindahkan, digeser ke objek ke tempat yang kosong. Digeser dulu. Jangan dilepas. Kemudian langsung klik kanan. Ngopi. Apa yang terjadi? Nah, jadi kalau mau bikin objek banyak, tinggal geser, klik kanan, geser, klik kanan. Jangan itu, kembalikan ke modelnya dulu. Klik sekali lagi. Nah, ya itu. Geser, klik kanan. Mouse tangan kirinya di keyboard. Coba sekarang pilih objek yang masih kotak saja, yang masih kotak. Objek kotak dipilih sudah. Sekarang coba pindahkan tangan kirinya sambil menekan tombol shift. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita memindahkan sambil menekan tombol shift? Pindah. Coba perhatikan pergerakannya itu seperti apa. Coba perhatikan. Oke, tanpa tekan shift dulu. Coba tanpa tekan shift, pindahnya gimana? Ikut galur. Kalau tekan shift apa yang terjadi? Diklik dulu, tekan shift apa yang terjadi? Kontrol sih. Ikut sih. Pergerakannya lebih lurus dia ya. Ya. Kalau tekan kontrol waktu kita memindah, coba apa yang terjadi? Pindah dulu baru tekan kontrol. Apa yang terjadi? Jadi kalau ingin memindahkan objek supaya lurus, berarti waktu memindahkan itu tekan kontrol atau shift. Ya. Lurus. Oh, coba. Coba sekarang begini. Kalau seperti pakai kontrol ke sini guys. Nah, ini udah penuh nih. Diputar, diklik sekali lagi jadi panah. Waktu memutarnya tekan kontrol. Tegakkan supaya posisinya tajamnya ke atas. Iya. Tahan, sudah? Sudah begitu? Sekarang coba klik sekali lagi. Nah, kita perkecil, tapi waktu memperkecil, bukan memperkecil, tebal tipisnya yang kiri kanan itu. Nah, pilih salah satu, apakah yang di kanan atau yang di kiri. Kemudian kita kecilkan. Coba silakan dikecilkan. Disempitkan maksudnya, posisinya jadi kayak panjang gitu. Sudah? Oke, kita tunggu ada yang belum. Lepas. Kalau sudah dilepas. Nah, jadinya kayak gitu semua sama. Oke, saya ulang ya. Silakan buat kotak. Ukuran berapa tadi? 7 kali 7. Pastikan betul 7 ya. 7 kali 7, sudah? Tekan kotak. Sudah? Ya, dia lebih rapi. Lepas dulu kontrolnya. Oke ya. Nah, klik. Ini feel kita lepas dulu. Klik kanan langsung kontrol R coba. Kontrol R langsung. Kalau ini hilang, dia hilang nggak bisa lagi. Objek lingkaran ukurannya adalah 3 kali 3. Oke, coba perhatikan saya. Area tempat kerja ya. Kemudian objek-objek yang dibuat, saya mencontohkan handphone dompet saya. Oke, ini yang warna kuning, ini yang warna hijau misalkan, yang lingkaran. Oke, ada 2 objek. Ini kampas gitu ya. Coba perhatikan ini. Kalau ini objeknya bersampingan, betul? Betul ya. Sekarang kalau misalkan ini saya letakkan begini, berarti handphone ini di atas, yang ini di bawah, atau posisinya begini, gitu kan? Nah, tiba-tiba saya mindahkan ini ke bawah, blek, gitu ya. Sekarang kita lihat objeknya. Maka untuk memindahkan, kita pilih yang ini yang mau dipindahkan atau yang ini yang mau dipindahkan.
Caranya adalah mengetahui itu dengan mengaktifkan. Jadi ketika kita aktifkan, misalkan ini posisinya begini, ya. Ini saya aktifkan, ditandai dengan munculnya 8 nodel. Kemudian saya pindahkan ke sini. Loh, kalau posisinya ini masih muncul, berarti handphone ada di atas tab. Kalau ternyata tidak muncul, berarti handphone di bawah tab. Nah, kalau nodelnya masih aktif, kita bisa langsung pindahkan. Tinggal pindah ke atas gitu kan. Tapi kalau nodelnya tidak aktif, berarti kan nggak kelihatan nih kalau di bawah ada handphone kan. Maka ini yang harus kita, tabnya yang kita pindahkan. Jadi prinsipnya adalah mana yang mau dipindahkan. Prinsipnya itu ya. Nah, sekarang untuk latihan, nanti ya, geser supaya ini tetap kelihatan. Jadi kita tahu apakah ini di bawah apa di atas. Itu satu latihannya dulu ya. Nah, untuk menunya ada dua. Yang pertama, kalau pilih di arrange, di situ ada pilih namanya order untuk turun satu tingkat. Atau ada shift pick up, shift pick down, gitu kan? Control shift pick up, control shift pick down. Ya. Perintahnya namanya adalah order untuk memindahkan atas bawah. Sampai sini paham? Nah, silakan digeser objeknya, kemudian latihan, pindahkan ke atas, pindahkan ke bawah. Ini penting sekali. Oke. Silakan. Sudah. Saya pindahkan sudah di bawah. Itu kan di bawah kan? Warnanya ke mana? Sip. Hah? Paling hati itu nado. Nah, buano ko ilang. Warna, kan? Warno ko ilang. Iya. Itu Kaya